memang hari ini dia request khusus, pengen buat acara, pengen kumpul, pengen undang teman-teman sekali. Ya udah, kata bundanya ini 17 tahun katanya, udah nggak apa-apa, bikin aja. Turun aja. Iya, alhamdulillah hari ini Sakinah di tanggal 17 Juni kemarin tepat 17 tahun ya. Nggak kerasa waktu cepet banget. Tahun depan dia udah lulus SMA ya, soalnya. Hari ini kan plus 3 kan? Tahun depan udah selesai, mau udah dikit lagi nanti mau kuliah, mau apa segala macam. Turun. Aman. Ya, memang hari ini dia request khusus, pengen buat acara, pengen kumpul, pengen undang teman-teman sekali. Ya udah, kata bundanya ini 17 tahun katanya, udah nggak apa-apa, bikin acara katanya gitu kan. Ya udah, diskusi sebentar, ya tadi teman-teman lihat, alhamdulillah semua lancar ya. Nggak banyak yang ini juga ya, nggak banyak yang harus dipersiapkan juga. Ada event organizer. Gitu. Sahabat. Jadi ya, Gimana nih? seneng banget. Pesanannya juga sesuai request Sakinah ya. Sesuai request Sakinah. Mama pakai pink, terus cowok-cowok pada pakai putih abu. Jadi semua ini acara ini juga memang konsepnya dari Sakinah semua, kemauan dia apa, sampai temanya pun dia nentuin gitu. Jadi kalau kita orang tua maunya apa ya udah kita ikutin lah. Gimana rasanya? Happy. Awal-awal tadi deg-degan ya? Iya udah deg-degan. Karena deg-degan aja sih, gak kenapa-napa. Deg-degan aja. Ada kado spesial apa gitu? Apa sih yang akan Mbak Oki buat Sakinah di siap juga? Kemarin sih kalau mominya dia minta khusus itu sepatu skating, apa namanya tuh? Kayak mau jadi atlet. Ada istilah-istilah. Atlet skating ya. Saya juga nggak paham. Blade-nya. Iya. Kakak sepatunya, mami Iya. blade-nya. Bunda apanya, Didi apanya. Jadi semua satu patungan. Harus fotonya mahal. Iya. Ice skating emang suka ice skating tuh. Hobi dari kapan sih mungkin? Di kecil ya, Waktu seperti kecil ya. suka, cuman kayak momen itu kayak kamu tuh gak akan lama, gak akan betah. Karena udah gede baru bisa main skating. Maksudnya dari kecil gitu ya sebenarnya. Kan sebelum. Jadi sebenarnya Sakinah ini sekarang itu dia cita-citanya mau jadi atlet ice skating dan alhamdulillah udah 2 kejuaraan dia ikut. Alhamdulillah dua-duanya juara 1. Jadi memang cita-citanya sekarang udah nggak jadi nyanyi ya? Masih jadi penyanyi. Olahraganya ice skating. Berarti pengen diseriusin nih Kak, apa olahraga ice skating ini? Ya. Untuk masuk ke mungkin ke timnas nanti atau ke apa sih? Jadi nasional. Jadi atlet mungkin. Karena kan timnas itu sama ikut lomba inter tuh gampang susahan ikut timnas. Berarti untuk Jadi masuk timnas gue itu golnya adalah masuk timnas ice skating. Sakinah ini kayaknya udah dipilih sama papa buat pacaran. Lebih KTP gitu ya. Hari. Kak Ica silakan Kak Ica. Sebagai kakak, sebagai kakak. Yang interogasi kan Kak Ica tuh waktu itu Jadi tuh. cerita lucunya gini, tiba-tiba waktu itu lagi manggung sama Zara, terus Zara ngomong, "Kak, lihat deh ini saya lagi jalan sama Aska." "Hah? Aska siapa?" "Loh, Kak aja nggak tahu enggak? Ini cowoknya." "Hah, cowoknya?" "Siapa nih?" gitu kan, karena ayah, mami, papa, bunda itu semuanya percaya ke aku. Ini tiba-tiba kecolongan nih, siapa nih kan? Waduh, repot kalau ayah udah ngomel, gawat nanti kan. Gawat kalau ketua umum udah ngomel. Udah nih, aku pulang, nyampe rumah langsung tanya, "Itu Aska siapa?" "Oh ini yang dulu." Jadi dulu tuh dia pernah suka sama cowok. Zaman SD. Zaman SD. Udah kuasa. Cuman cowoknya nggak respon. Tiba-tiba cowoknya ngejar sekarang. Karena udah glow up. Sebenarnya udah blow up, dikejar sama cowoknya. Digibahin. Udah nih setelah bermacam rintangan yang aku kasih ke cowoknya, lewat semua nih. Ibaratnya si cowok ini memang bisa mengakui atau dia bisa membuktikan kalau dia emang jantan, dia emang cowok gitu. Ke ayahnya, ke
kakaknya. Akhirnya kemarin inget banget aku lagi live streaming, tiba-tiba datang nih dua nih masuk kamar. Kak, aku mau nemenin Aska futsal. Oh ya udah. Akhirnya aku bilang sama cowoknya, Aska, lo laki bukan? Laki. Benar. Laki ya. Coba lo tembak Syakinah depan gue. Jadi nembak depan kamu? Iya. Lo kalau berani jadi, kalau nggak lo mending nggak usah. Ngapain? Jadi dari tembak kayaknya bukannya atas dasar keinginan Aska? Enggak, dipaksa. 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 Lu alasan lu ngomong gitu tuh apa? Gue pengen tes mental dia aja sebenarnya. Karena dulu gue tiap nembak cewek pasti kalau nggak depan nyokapnya, ya atau nggak depan adik atau kakaknya gitu. Jadi memang membuktikan ya gue emang pengen serius sama si pasangan ini, si cewek ini gitu. Nah sama itu yang gue lakuin ke dia, dan ternyata dilakuin. Dia berani, walaupun ya itu cengenges ya, tapi gue akuin mentalnya gila, berani. Dari awal deket aja itu gue udah ngomong, ini Syakinah, ini bener-bener dia anak kesayangan keempat orang tuanya termasuk kakaknya. Lu macem-macem sekali, urusannya banyak nih. Tapi nggak usah banyak dulu ya, sama gue aja dulu. Lu apapun yang lu lakuin ke dia, gue bakal lakuin ke lu. Gitu sih. Jadi ya mungkin dia juga ngerti, dan emang anak yang baik sih. Tiap jalan dia pasti ngabarin. Syakinah malah nggak ngabarin. Yang ngabarin cowoknya terus. Akhirnya gara-gara gitu lupa ngabarin mamanya, Iya. ngabarin kakaknya. Tahu-tahu Syakinah kemana kak? Itu tadi pergi sama Aska, kok nggak bilang Bunda? Kan udah izin sama Kak Ica. Iya. Iya. Karena yang penting udah ada omongan dari kelima jenderal ini kan. Kalau 5 jenderal udah ada yang ini, oh aman berarti. Berarti izinnya satu-satu dong tuh. Kalau Sebenarnya ke gue dulu. Karena biasanya kalau di approve yang lain approve juga. Iya. Memang berat memang. Menanggung 4 langsung. Jadi sebagai orang tua nih udah membolehkan anak juga ada pasangan nih. Nah, seperti apa mungkin? Ya kita kan ini pernah muda, pernah ada di usia dia hari ini gitu, pernah merasakan gejolak asmara gitu kan. Jadi kalaupun hari ini kemudian Syakinah punya hubungan yang disebut spesial dengan teman-teman cowoknya, ya sebenarnya apa? Selama itu positif, bisa saling membangun semangat dalam belajar, gitu kan? Kayak Syakinah dan temennya bisa saling support, hobi masing-masing. Saya kira itu positif, itu baik, gak ada masalah. Dan memang saya betul semua saya sampaikan ke Kisya itu adik-adikmu dijaga. Karena kita ini kan orang tua, nggak tiap hari bisa ngontrol, nggak tiap hari bisa nemenin gitu kan, dengan segala kesibukan dan lain-lain. Tapi perhatian kita kan nggak pernah berhenti. Makanya Kisya sebagai kakak pertama ya harus setidaknya lebih intens dalam menjaganya. Itu sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya kira mau Kisya, mau Syakinah, mau Nasya, kalau ada teman-teman yang spesial itu pasti kasih tahu saya juga. Semua dikasih tahu pasti ke mominya juga, ke bundanya segala macam. Jadi kita tahu semua teman-temannya yang mana, yang dekat sama siapa. Kadang-kadang belum nanya juga mereka udah kasih tahu gitu. Jadi mereka lebih excited gitu kalau mau cerita tentang teman-teman barunya gitu. di waktu pacarnya dikasih tahu Kesya pacar itu dengarnya gimana? Apa? Kesyanya ngomongnya gimana ke Mas? Ini si Syakinah ada yang deketin atau gimana? Ya nggak apa. Selama Ayah cuma tahu dari Nasya sih bukan dari kayak gitu. jadi waktu itu pas cowoknya ke rumah, aku kan nggak enak kalau ngeliat kita pantau ada CCTV nih. Terus screenshot aku kirim ayah nih. Anakmu udah ada yang ngapelin. Kalau kita sih disebut memperbolehkan juga tidak, melarang juga tidak. Yang penting kalau anak-anak dekat sama siapapun itu kita harus tahu. Jadi dia pergi sama siapa, jalan sama siapa ya harus tahu. Ya contohnya gua aja kan kemarin nembak aja kan di ulang tahun UU gitu, yang kelihatan sama ayah langsung. Jadi memang kita dari kecil punya ayah, sosok ayah yang tegas, bunda juga yang tegas. Jadi kita sebagai anak-anaknya lebih tahu diri aja. Jadi kita tahu, oh daripada gue diomelin mending gue kasih tahu duluan nih gitu loh. Karena banyak teman-teman gue yang nggak kayak gitu, jadi berasanya kurang respect aja sama orang tua gitu. Kalau misalkan
makin punya pasangan baru, lu akan melakukan hal yang sama. Sebelum punya pasangan, sebelum jadi pacar aja gue pasti ngomong, ya cerita sama cewek ini, yang ini begini, yang Banyak ini begini, yang ini begini. Kira-kira gimana ya, atau kira-kira gimana bun, gitu. Oh kayaknya yang sama ini aja, ini lebih bener, lebih ini. Sebenarnya kalau semua pacarnya Kak Ica itu approve-nya bukan di Bunda, di Ayah, di Mami, di Papa, di Sakinah, di Nasya. Nasya approve, semua approve. Nasya tidak approve, nggak jadi. Iya. Nasi itu paling berat, itu tuh susah banget. Kalau ayah tuh masih bisa ditaklukin, mami bisa. Sakinah Sakinah gampang banget ditaklukinnya. Bunda masih bisa, masih oke. Papa juga susah tuh. Ya, pokoknya paling susah tuh Nasya, karena dia kriterianya beda sendiri. Nasya itu, dia nggak lihat dari mau nih anak soleha atau enggak, mau anak super enggak, beda pokoknya. Nasya itu lebih ke looks. Dia nggak suka sama looksnya, jangan kan nggak suka. Dan bener pernah lagi deketin cewek, nyamperin ke Singapura, depan ceweknya dong ya. Ayo tau kan yang itu, nyamperin ke Singapura. Gara-gara manggil aku Bunda. Iya, manggilnya Bunda. Kapan lahir? Kapan dilahirkan sama mak gue gitu, depan orangnya. Abis dari Singapura ceweknya ngilang langsung, di ghosting. Gara-gara itu, makanya Nasya tuh serem banget. Nasya. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan, lewatin Nasya dulu. Lewatin Nasya, Iya. semua lewatin Nasya. Semua lewatin Nasya. Kalau dia nggak tahu kenapa Ica ke Nasya. Kenapa? Karena dia sayang sama Kak Ica. Oh iya. Dia nggak sayang sama dia. Doanya Sakinah apa sih di ulang tahun seperti ini? Semoga aku bisa jadi lebih baik, terus lebih dewasa, dan sukses ke depannya. Amin. Mungkin orang tua melihat Sakinah yang sekarang seperti apa nih? Lihat yang sekarang. Tumbuh jadi Oh, anak yang dulu gimana ya? Makin besar ya. Makin cantik. Jadi atlet didukung kira-kira. Dukung dong. Ya, iya. Yang penting positif. Nah juga kita sempat nonton juga kan waktu Cici lomba, ternyata Sakinah dapat juara 1. Hebat. Hebat Gak banget. nyangka. Dan Itu sekarang- juara 1 dari 2 orang ya Bu ya? Ya nggak usah dibocorin juga. Tapi dia sekarang lagi mau les lagi kan, mau ke tahap Tapi yang dari 3 dari memang hebat-hebat. Belum tentu juga dari 3 tuh Cici bisa juara 1. Nggak, tapi kan mau les lagi di tahap-tahap yang lebih tinggi lagi karena Sakinah pengen juga keluar negeri juga ya buat ikut lomba. Kita doain Sakinah. Pokoknya Mami support. Makanya kakaknya kemarin beliin sepatu, Mami beliin sled, ya kan, biar Sakinah juga fokus dan menggapai cita-citanya untuk jadi atlet. Ya, Mungkin gini, karena dengan rankingannya Sakinah yang dia bawel banget, mau ini mau itu, tapi dia bisa membuktikan kalau dia emang kompeten di bidang itu gitu. Makanya kita juga senang nge-supportnya. Rengek, harus banget rengekan ya. Emang rengek kan, apalagi bahasa. Aku pernah, jadi saking aku pengen latihan, itu aku lagi sakit. Aku sampai kayak coba berapa aku kasih, tapi izinin ke bunda aku latihan. Ingat Bang, gak? kasih 1 juta. Yaudah deh, lu kalau bilang ke bunda gitu. Tapi kan kita tahu kan atlet agak kurang nih di kalau misalnya jadi atlet ada pemerintah ada kurang tuh ada rasa kekhawatiran nggak sih dari orang tua sendiri? Takutnya kurang support dari Iya negara. dari pemerintah kan sekarang kadang-kadang suka. Aku mau ikutan ya Pak. Saya baru ketua umum muda ya. Dari orang tua sendiri kekhawatiran nggak sih? Sebagai ketua umum saya ketua Ya umum. memang kalau dalam konteks itu kita perlu mendorong memang pemerintah itu untuk berpihakan pada atlet-atlet khususnya yang sudah senior, yang sudah berprestasi gitu kan. Suami saya atlet Memang itu termasuk isu yang perlu dibangun sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks anak saya, kalau saya kan melihatnya profesi itu kan positif ya, positif dan sebenarnya itu juga baik ya. Kalau kita nilai dengan angka, ya memang dibandingkan dengan siapa nih? Dibandingkan dengan kakaknya ya memang jauh. Kalau orientasinya adalah atlet itu pendapatan, ya repot. Ya kan yang top level aja mungkin istilahnya di waktu-waktu tertentu kan baru bisa dapat penghasilan yang bagus, dapat bonus segala macam kan. Ya itu tadi saya kira apapun lagi nih kalau Sakinah kan satu dia perempuan ya, dia perempuan mau punya hobi aja saya udah senang. Yang penting itu belajarnya juga bagus, seimbang. Terus lulusnya juga dengan nilai yang artinya ya itulah yang boleh lah gitu ya.
Kalau saya nggak terlalu nuntut anak-anak saya juara 1, nggak perlu. Yang penting tuh nilainya bagus, sama guru-guru juga oke gitu kan semuanya. Jadi ada kesan-kesan yang ditinggalkan juga bagus. Nah setelah itu mau kuliah mau apa gitu ya silakan milih gitu kan. Kalau saya sih berharapnya kalau bisa kuliah. Tapi kalau misalnya kayak Kisha lagi sibuk syuting ya, saya juga lihat langsung dia syuting terus. Ya harus kita support juga. Nggak boleh ditekan juga kamu harus kuliah sih ya nggak bisa. Dia lagi demen dengan kerjaan dia, nggak apa-apa tuh jalanin dulu. Nggak apa-apa. Ya saya kira juga nanti ya seperti itu. Kalau memang mau langsung kuliah boleh. Kalau memang nggak kuliah alasannya apa gitu. Kalau nggak jelas alasannya begitu. Oke? Sip. Thank you ya. Terima kasih. Saya mau joget dulu. Joget dulu. Ayo kita.